Keutamaan sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 277, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal-amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tafsir dari ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kepada Allah dan Rasul-Nya, serta apa-apa yang Dia datangkan kepada mereka, mengerjakan amal-amal soleh. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat diatafkan atau disandarkan pada kalimat yang mencakup keduanya yaitu, amal soleh, karena keduanya mengungguli amal-amal soleh lainnya. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada ketakutan atas mereka, terhadap apa-apa yang akan datang. Dan tidak pula mereka bersedih hati, dari apa-apa yang telah lewat. Demikian disebutkan dalam Adi Baidawi. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa ketika beliau sedang duduk-duduk di dalam masjid, datanglah seorang pemuda menemui beliau. Oleh beliau, pemuda itu dihormatinya dan dipersilakannya duduk di sebelahnya, lebih dekat daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi menyampaikan alasannya kepada Abu Bakar. Katanya, "Wahai Abu Bakar, aku dudukkan pemuda ini lebih dekat daripadamu tidak lain karena di dunia ini tidak ada seorang pun yang membaca sholawat untukku lebih banyak daripadanya. Sesungguhnya dia telah mengucapkan setiap pagi dan petang." Yang artinya, "Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada Muhammad sebanyak jumlah orang yang membaca sholawat untuknya. Limpahkanlah rahmat kepadanya sebanyak bilangan orang yang tidak membaca sholawat kepadanya. Limpahkanlah rahmat kepada Muhammad sebagaimana Engkau suka dibacakan sholawat untuknya. Limpahkanlah rahmat kepadanya sebagaimana yang telah Engkau perintahkan kami agar bersolawat kepadanya. Limpahkanlah rahmat kepada Muhammad sebagaimana sholawat yang pantas untuknya. Karena itulah, dia saya dudukkan lebih dekat daripadamu." Diriwayatkan pula dari Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu, yang artinya, barang siapa melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, dia akan memperoleh 5 perkara, yaitu, pertama, dia tidak akan ditimpa kemiskinan di dunia. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan siksa kubur dari dirinya. Ketiga, dia akan diberi kitab catatan amalnya dari sebelah kanannya. Keempat, dia akan melintasi sirat, titian di atas neraka, laksana kilat yang menyambar. Kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam surga tanpa dihisap dan diazab. Demikian disebutkan dalam Masyabih. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya, sholat seseorang secara berjamaah adalah lebih utama daripada sholatnya sendirian di rumahnya selama 40 tahun. Dan diriwayatkan, bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian atau munfarid dengan selisih 27 derajat. Dan menurut riwayat lain, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yang artinya, apabila telah tiba hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan suatu kaum yang wajah mereka laksana bintang-bintang. Lalu para malaikat bertanya kepada mereka, apakah amal perbuatan kalian? Mereka menjawab, dahulu, tatkala kami mendengar suara azan, kami segera bangkit untuk bersuci dan berwudu, dan tidak menyibukkan diri dengan lainnya. Dan kaum lainnya yang wajah mereka laksana bulan. Lantas ditanyalah mereka, apa amal perbuatan kalian? Mereka menjawab, dahulu, kami berwudu sebelum azan. Dan kaum lainnya, wajah mereka bak matahari. Mereka menjawab setelah ditanya, dahulu, kami mendengar azan di dalam masjid. Demikian disebutkan dalam Duratul Waizin. Dan diriwayatkan pula dalam hadis lain, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, jika seseorang hamba mengucapkan takbir, Allahu Akbar, untuk sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat, "Angkatlah dosa-dosa hambaku dari lehernya sehingga ia menyembahku dalam keadaan suci." Lantas para malaikat pun mengambil dosa-dosa si hamba seluruhnya. Kemudian, apabila si hamba telah selesai dari sholatnya, para malaikat bertanya, "Ya Robbana, apakah dosa-dosanya kami kembalikan lagi kepadanya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Wahai para malaikatku,
tidak layak dengan sifat kemurahanku selain memaafkan. Aku telah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghimpun masjid-masjid yang ada di dunia pada hari kiamat seolah-olah mereka adalah unta-unta putih, yang kaki-kakinya dari ambar, lehernya dari kurma-kurma, kepalanya dari misik, dan telinga-telinganya dari zabarjat hijau. Sedangkan para muazin menuntun mereka dan para imam sholat menggiring mereka. Mereka lewat di medan kiamat secepat kilat yang menyambar. Maka orang-orang yang sedang berada di medan kiamat itu bertanya-tanya, apakah mereka itu termasuk golongan para malaikat yang dekat kepada Allah, atau mereka adalah para nabi dan rasul? Maka terdengar seruan, bukan, tetapi mereka adalah termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW yang memelihara sholat 5 waktu secara berjamaah. Karenanya, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, air yang mengalir, lalu melaksanakan sholat di belakang imam yang bacaannya mahir, maka ia pasti memperoleh rahmat dari Allah Al-Bari. Demikian disebutkan dalam Zubdatul Wa'izin. Dan diriwayatkan pula dalam hadis lain, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Jibril alaihi salam dengan rupa yang sebaik-baiknya, dan dia jadikan baginya 600 sayap yang panjang, tiap-tiap sayap itu adalah seperti jarak antara timur dengan barat, maka Jibril lalu memandang kepada dirinya seraya berkata, Ilahi, apakah engkau menciptakan juga makhluk yang rupanya lebih baik dariku? Allah menjawab, tidak. Maka Jibril bangkit berdiri lalu mengerjakan sholat 2 rakaat sebagai pernyataan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tiap rakaatnya, dia berdiri selama 20.000 tahun. Ketika Jibril selesai dari sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, Hai Jibril, engkau telah menyembah aku dengan sesungguh-sungguhnya, dan tidak ada seorang pun yang menyembahku seperti ibadahmu itu. Akan tetapi, nanti di akhir zaman, akan datang seorang nabi yang mulia, yang aku cintai, bernama Muhammad. Dia mempunyai umat yang lemah dan berdosa. Mereka mengerjakan sholat dengan lalai dan kurang sempurna dan dalam waktu yang singkat, dengan disertai pikiran yang banyak dan dosa-dosa yang besar. Namun, demi keperkasaan dan keagunganku, sesungguhnya sholat mereka itu lebih aku sukai daripada sholatmu. Karena sholat mereka itu atas perintahku, sedangkan engkau melakukan sholat tanpa perintahku. Jibril berkata, Ya Rob, apakah yang engkau berikan kepada mereka sebagai ganjaran dari ibadah mereka itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Aku akan memberikan kepada mereka surga Al-Mawa. Jibril meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat surga tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Maka Jibril pun mendatangi surga itu sambil membuka sayapnya dan kemudian ia pun terbang. Setiap kali dia membuka kedua sayapnya, dia dapat menempuh jarak sejauh perjalanan 300.000 tahun, dan setiap kali dia menangkupkan sayapnya maka dia dapat menempuh jarak sejauh itu pula. Maka terbanglah ia dengan cara demikian selama 300 tahun, akhirnya ia merasa tidak mampu. Lalu ia pun singgah di bawah naungan sebuah pohon lalu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sujudnya, ia bermunajat, Ilahi, apakah hamba telah mencapai separuh surga itu, atau sepertiganya, atau seperempatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Wahai Jibril, seandainya engkau terbang selama 300.000 tahun lagi, dan walaupun aku berikan kepadamu kekuatan seperti kekuatanmu dan sayap seperti sayap-sayapmu, lalu engkau terbang seperti yang telah engkau lakukan, engkau tetap tidak akan mencapai 1/10 dari apa yang aku berikan kepada umat Muhammad sebagai ganjaran dari sholat mereka yang 2 rakaat itu. Demikian disebutkan dalam Misikatul Anwar. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa membaca sholawat karena mengagungkan aku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dari sholawat itu malaikat yang mempunyai sepasang sayap. Satu sayap di timur dan satu lagi di barat. Kedua kakinya berada di bawah bumi ketujuh, sedangkan lehernya bersambung dengan arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat tersebut, Doakanlah hambaku sebagaimana ia telah membaca sholawat untuk Nabiku Muhammad SAW.
Maka malaikat itu pun mendoakannya sampai hari kiamat. Demikian disebutkan dalam Zubdatul Waizin. Dalam salah satu hadis qudsi, Rasulullah Muhammad SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah berfirman, yang artinya, 3 perkara yang siapa menjaganya, niscaya dia adalah benar-benar seorang waliku, dan siapa yang menyia-nyiakannya, niscaya dia adalah benar-benar seorang musuhku. Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah 3 perkara itu?" Beliau menjawab, "Sholat, puasa dan mandi junub." Beliau menegaskan, ketiganya adalah amanat antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar ketiganya dijaga. Adapun yang dikehendaki dengan sholat dalam hadis tersebut adalah mendirikannya tepat pada waktu-waktunya, dengan menyempurnakan yang fardu-fardunya, yang wajib-wajibnya, dan yang sunnah-sunnahnya, sehingga jika seseorang melakukan sholat tidak tepat pada waktunya, maka dia dianggap telah menyia-nyiakannya berdasarkan salah satu riwayat kabar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, pada malam aku diisrokan ke langit. Aku melihat banyak orang laki-laki dan perempuan memukuli kepala mereka sendiri, lalu mengalir otak mereka laksana sungai yang besar. Mereka berkata, "Oh celaka! Oh nista!" Maka aku bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah orang-orang ini?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan sholat tidak pada waktunya." Dalil yang menunjang bunyi hadis ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Maka datanglah sesudah mereka pengganti-pengganti, generasi-generasi, yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsunya." Begitu juga, dianggap sebagai telah menyia-nyiakan sholat, orang yang melakukannya tidak secara berjamaah, sesuai dengan apa yang diriwayatkan dalam salah satu hadis, yang artinya, seorang laki-laki datang menemui Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, "Saya bermimpi seolah-olah pada salah satu tangan saya ada uang 20 dinar, sedangkan pada tangan yang lain 4 dinar. Uang yang 20 dinar itu terjatuh dari tangan saya, sedangkan yang 4 dinar itu menjadi merah." Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apakah engkau melakukan sholat Isya secara berjamaah?" Orang itu menjawab, "Tidak." Nabi Muhammad SAW menjelaskan, yang jatuh dari tangan itu adalah keutamaan sholat berjamaah yang telah engkau lewatkan. Sedang yang 4 itu adalah sholat yang telah engkau kerjakan di rumahmu atau secara munfarid yang tidak diterima. Demikian disebutkan dalam Zahratul Riyad. Dan sabda Nabi Muhammad SAW pula, yang artinya, barang siapa memelihara sholat yang 5 waktu, maka sholat-sholat tersebut akan menjadi cahaya, tanda bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak memeliharanya, maka sholat-sholat tersebut tidak akan menjadi cahaya, tanda bukti dan keselamatan baginya. Demikian disebutkan dalam Tanbihul Maharim. Dan disebutkan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, ada 10 golongan orang yang sholat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, 1. Orang laki-laki yang mengerjakan sholat secara sendirian tanpa bacaan. 2. Orang laki-laki yang mengerjakan sholat namun tidak menunaikan zakat. 3. Orang laki-laki yang menjadi imam suatu kaum namun mereka tidak menyukainya. 4. Hamba sahaya laki-laki yang melarikan diri dari tuannya. 5. Orang laki-laki peminum arak kronis. 6. Perempuan yang suaminya marah kepadanya. 7. Perempuan yang melakukan sholat tanpa memakai tutup kepala. 8. Pemimpin yang sombong dan lalim. 9. Orang laki-laki pemakan riba. 10. Orang laki-laki yang tidak dicegah oleh sholat dari perbuatan keji dan munkar. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, orang yang tidak dicegah oleh sholatnya dari melakukan perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya itu tidak akan menambahnya pada sisi Allah selain dari kutukan dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Hasan berkata, apabila sholat Anda tidak dapat mencegah atau menghalangi Anda dari melakukan perbuatan keji, maka sebenarnya Anda tidak sholat. Dan sholat Anda itu akan dilemparkan ke wajah Anda pada hari kiamat kelak bagaikan kain kasar yang kotor. Demikian disebutkan dalam Mukasyafatul Qulub. Dari Muaz bin Jabal dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mereka berkata,
ketika Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan pada malam Mi'raj ke atas langit. Pada langit pertama, beliau melihat para malaikat yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak mereka diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada langit kedua, beliau melihat para malaikat yang melakukan rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak itu mereka tidak pernah mengangkat kepala mereka sama sekali. Pada langit ketiga, beliau melihat para malaikat yang sedang sujud, yang mereka lakukan semenjak mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sejak itu mereka tidak pernah mengangkat kepala mereka sama sekali, kecuali pada saat Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan salam kepada mereka, maka mereka mengangkat kepala mereka sambil menjawab salam beliau. Selanjutnya mereka melakukan sujud kembali hingga hari kiamat. Oleh karena itu, sujud dalam salam menjadi 2 kali. Pada langit keempat, beliau melihat para malaikat yang sedang bertasyahud. Pada langit kelima, beliau melihat para malaikat yang sedang membaca tasbih. Pada langit keenam, beliau melihat para malaikat yang sedang membaca takbir dan tahlil. Pada langit ketujuh, beliau melihat para malaikat yang sedang mengucapkan salam, yang mereka lakukan semenjak mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tergeraklah hati Nabi Muhammad SAW dan beliau menginginkan agar beliau dan umatnya mempunyai ibadah seperti itu seluruhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keinginan dan kerinduan Nabi Muhammad SAW tersebut, maka dia menghimpun seluruh ibadah para malaikat penghuni 7 petala langit itu. Lantas dengan ibadah-ibadah itu dia muliakan nabinya. Seraya berfirman, barang siapa menunaikan sholat 5 waktu maka dia akan memperoleh ganjaran ibadah para malaikat penghuni 7 petala langit. Dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, yang artinya, sholat itu menyebabkan keridhaan Tuhan, sunnah para nabi, kecintaan malaikat, cahaya makrifat, pokok keimanan, kewajiban-kewajiban doa, diterimanya segala amal, keberkahan dalam harta dan usaha, senjata dalam menghadapi musuh. Kebencian setan, pemberi syafaat antara orang yang sholat itu dengan malaikat maut, pelita di dalam kuburnya sampai hari kiamat, naungan di atas kepalanya pada hari kiamat. Mahkota di atas kepalanya, pakaian penutup tubuhnya, tabir penghalang antara dirinya dan neraka, pembela di hadapan Tuhan, pemberat pada timbangan amal, pengantar di atas sirot, titian di atas neraka, dan kunci memasuki surga. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, apabila tiba hari kiamat, maka keluarlah suatu makhluk dari dalam neraka jahanam yang bernama Huraisi, dari anak cucu kalajengking, panjangnya laksana jarak antara langit dan bumi, sedangkan lebarnya dari timur ke barat. Lalu Jibril alaihi salam bertanya kepadanya, "Hai Huraisi, kau hendak kemana dan siapa yang kau cari?" Huraisi menjawab, "Saya hendak mencari 5 golongan orang. 1. Orang yang meninggalkan sholat. 2. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. 3. Orang yang mendurhaka kepada ibu bapaknya. 4. Orang yang suka mabuk-mabukan. 5. Orang yang bercakap-cakap di dalam masjid dengan percakapan mengenai urusan dunia." Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan masjid-masjid itu sesungguhnya adalah milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal, dan janganlah kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Demikian disebutkan dalam Zubdatul Wa'izin.